Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Qadri a'udhamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat di mana saja Anda berada, semoga selalu mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kepada pemirsa setia channel dakwah Yasfi Al-Asy'ariyah yang berbahagia, sebagaimana biasa mari kita menambah ilmu, mengaji dan mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin ini sering kita dengar dari beberapa orang yang mungkin familiar, sering kita dengar juga. Pertanyaannya adalah bagaimanakah hukumnya menyanyikan lagu Indonesia Raya? Apakah termasuk bid'ah atau tidak? Apakah hukumnya menyanyikan lagu Indonesia Raya? Apakah termasuk bid'ah atau tidak? Baik, akan kita jawab dari perspektif fikih dan hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapatnya para ulama-ulama. Baik, yang pertama, lagu itu adalah syair. Lagu itu adalah syair. Maka kalau ditanya tentang hukumnya lagu, maka bisa kita lihat yang pertama dari segi isi. Kalau dari isinya itu merupakan isi yang baik, maka itu seperti ucapan yang baik, maka diperbolehkan. Kalau isinya memang baik, karena seperti ucapan yang baik. Sahabat Abdullah bin Umar pernah menjelaskan dalam sebuah hadis, dikatakan asy-syi'ru bimanzilatil kalam. Syair itu ya sebagaimana kalam, sebagaimana ucapan atau pembicaraan. Fa husnuhu ka husnil kalam. Maka kalau syair atau lagu itu isinya baik, maka ya seperti kalam atau perkataan atau ucapan yang baik. Maka ya diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Wa qabihuhu ka qabihil kalam. Dan jeleknya syair itu ya seperti jeleknya kalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari wa Tabrani, Imam Bukhari dan Imam Tabrani. Kita kembali kepada lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya itu isinya Masya Allah luar biasa, menumbuhkan kepatriotisme. Patriotisme itu jiwa kepahlawanan, jiwa berjuang. Karena kita hidup juga berjuang. Berjuang menghilangkan kebodohan, berjuang untuk mendakwahkan Nasrul Ulumuddin, menyebarkan agama Allah, ketauhidan, mengajak kepada tauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kemudian yang kedua isinya adalah nasionalisme. Nasionalisme, cinta tanah air dan bangsa, yang pada pengajian kita yang telah lewat kita katakan itu sangat dalam bahasa Jawa sangat disuprih, sangat dianjurkan sekali. Kenapa? Para alim mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman, karena itu akan menumbuhkan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam Al-Qur'an dikatakan la in syakartum la azidannakum. Nah, jadi kalau isinya baik maka diperbolehkan. Nah, kemudian dilihat dari sisi tempat. Kalau di selain masjid maka diperbolehkan secara mutlak, tidak masalah, diperbolehkan. Asalkan isinya yang baik tadi. Kemudian kalau di dalam masjid maka ada ikhtilaf ulama, ada perbedaan para alim ulama. Kalau yang pertama
Kalau isinya baik maka diperbolehkan. Karena ada sebuah hadis mengatakan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u li Hasan minbar fil masjid fayaqumu alaihi yahju man qala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi hadisun hasan. Hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membuatkan sebuah mimbar kepada Hasan bin Thabit. Kemudian Hasan bin Thabit itu naik di atas mimbar itu, kemudian membaca syairnya dengan menyindir orang-orang yang berkata atau mencaci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Kemudian ada hadis lagi yang melarang yang disebutkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an tanasyudil asy'ari fil masjid. Rawahu Tirmidzi hadisun hasan. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melarang untuk membaca nasyid, syair-syair di dalam masjid. Ada dua hadis yang saling berikhtilaf ini. Maka Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh itu hafal 100.000 hadis. Ini menjelaskan bahwasanya hadis yang melarang itu diarahkan kepada syair-syair yang isinya baik. Jadi isinya baik, kemudian tidak ada caci maki dan sebagainya. Kemudian syair-syair yang melarang itu diarahkan kepada syairnya orang-orang jahiliyah yang isinya caci maki, yang ada yang isinya yang haram-haram dan sebagainya. Maka dengan penjelasan tadi dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ada kesimpulan bahwasanya satu, menyanyikan lagu Indonesia Raya itu bila tempatnya di luar masjid maka itu boleh secara mutlak, bahkan itu dianjurkan dalam rangka untuk prosesi mencintai, menanamkan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman, yang ini akan menumbuhkan rasa syukur yang ini sangat diperintahkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, apabila tempatnya di dalam masjid maka tetap diperbolehkan dengan syarat. Ada syaratnya. Satu, ini tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Kemudian kalau seandainya itu mengganggu orang lain sedang beribadah maka hukumnya adalah makruh. Bisa ditambah lagi, misalnya seandainya syair itu berisi doa, maka ini malah diperbolehkan lagi, malah sunnah. Seperti doa-doa Nabi pernah berdoa ketika perang Khandaq itu, perang Ahzab, dengan doa yang berbentuk nazm atau syair itu, yang pada pengajian kita yang telah lewat-lewat itu kita bahas itu. Kaitannya dengan pujian, baca syair-syair. Nabi juga pernah berdoa seperti itu. Wallahi ma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fanzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Itu doa dan Nabi bacanya dengan keras. Maka jelaslah terjawab, membaca lagu Indonesia Raya itu nomor satu, kalau di luar masjid maka hukumnya boleh secara mutlak. Bahkan kalau ada niatan menanamkan cinta tanah air, hubbul watan wal iman, ini adalah disunahkan karena dalam rangka bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila tempatnya di masjid, bila isinya baik kemudian tidak mengganggu orang yang beribadah di dalamnya, maka juga diperbolehkan. Seandainya ada orang beribadah kemudian mengganggu maka hukumnya makruh saja, tidak sampai haram. Karena dalam hadis larangannya tidak tegas, maka di situ hukumnya adalah makruh. Kemudian kalau syair itu isinya adalah doa, seperti dicontohkan Nabi doa-doa yang berbentuk nazam, itu malah disunahkan. Sebagaimana Nabi pernah berdoa dalam bentuk syair pada waktu perang Khandaq atau perang Ahzab. Demikian jawaban kami, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Terima kasih. Wal afu minkum. Allahumma inni qad istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma katabtu wa ma hafadtu farduhu ilayya 'inda hajati ilayhi waj'alhu 'ilman nafi'an mubarakan fihi fid dunya wal akhirah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.